Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Pemirsa, siapa sangka nih menu saat itu ternyata ada yang enak-enak juga loh, dan preparasinya itu cepat dan harganya pun hemat nih Ocha. Iya, tepat sekali. Contohnya nih menu-menu yang dibuat oleh Mbak Adelia Iza ini itu bisa dikatakan cepat, lezat, murah juga, dan kemudian bisa langsung kita makan dengan waktu yang singkat preparasinya. Kira-kira kita mau buat apa nih, Mbak Adel? Nah, kali ini aku akan bikin tuna salad with sesame dressing. Wow, tuna salad ya. Oke, boleh dikasih tahu nggak bahan-bahannya apa saja? Ya, jadi meskipun namanya kayak ribet, tapi sebenarnya bahannya itu bahkan nggak kita masak sih. Di sini ada selada, boleh pakai selada apapun. Aku pakai yang endive. Terus ini di supermarket, marketplace, di mana pun ada ya, banyak lah. Gampang ditemuin di mana-mana atau gitu bahkan ya. selada yang di tukang sayur pun juga bisa yang buat lalap itu. Terus ada timun, bisa pakai timun Jepang. Ini timun acar yang ada di tukang sayur juga, tinggal dipotong-potong. Terus untuk supaya renyah, gurih, terus ada warnanya, kita pakai kubis cantik ya, warnanya bener-bener cantik. Jadi kan sehat tuh nggak harus bosenin ya, tapi juga di konten tuh kelihatan enak banget gitu. Nah ini kubis ungu, terus juga ada tomat cherry. Tomat cherry yang kecil-kecil ya. Oke. Ya. Kalau langsung kita sekalian buat aja gimana nih, Mbak Adel? Boleh. Jadi di sini ada yang mau aku bantu mungkin? Apa yang harus dimasukin? Apa harus bantu makan? Itu tadi ya. Itu belum jadi. Iya. Ini boleh dimasukin. Jadi dan ini lagi-lagi sebenarnya bebas mau pakai sayuran yang aku taruh di sini, atau misalnya kasih wortel atau kasih apa namanya kayak timun jenis lain lah, atau mungkin kubis yang putih juga nggak apa-apa gitu. Juga tidak apa-apa, atau kita pokoknya ganti dengan makanan-makanan atau sayuran-sayuran yang sesuai dengan selera kita. Iya, seperti betul. itu ya Mbak ya. Kadang-kadang kan orang suka picky, nggak suka sayur ini, nggak masalah, kita cari yang lain. By the way, ini kan bikinnya cepet ya, kira-kira 1 menit jadi nggak sih? Kalau udah ada semua nih, kita tinggal campur aja. Oh iya, tinggal campur aja. Ini tomatnya belum ya? Belum. Nah, kemudian Mbak Adel, keidean dari mana sih ingin membuat makanan sehat seperti ini? Aku mau nambah-nambahin boleh ya? Boleh. Idenya sebenarnya dari jajan. Oh, jajan. Karena kan aku suka makan nih, jajan dulu. Wah, ini enak nih, kita bikin di rumah gitu. Dan lebih murah juga kan biasanya kalau bisa bikin di rumah. Terus juga kadang lihat konten lain, terus jadi wah bisa nih kita bikin. Kayaknya kalau dibikin gorengan, aku bikin versi yang dipanggang. Terus versi sehatnya gitu ya. Iya, untuk proteinnya aku pakai tuna. Ini tunanya juga nggak pakai dimasak karena aku pakai yang kalengan aja. Oh, berarti tunang kaleng juga langsung aman, langsung ditaruh gini. Iya. Berarti oke ya buat dimakan. Terus minyaknya pun aku pakai untuk bikin dressingnya bersama dengan wijen sangrai, bawang putih, terus juga, dan ini tanpa mayo. Jadi misalnya lagi kayak defisit kalori, kan biasanya aduh kalau salad pakainya Caesar salad tuh mayonya enek ya. Nah ini kita versi light aja, jadi pakai lemon. Ya aku kocok dulu supaya. Oke, baik. Oh, dikocok dulu ya. Tapi tadi aku buka aromanya langsung enak loh sebenarnya. Ini tadi ada apa? Bawang, ada wijen juga ya. Wijen sangrai, bawang putih, lemon, kecap asin, sama minyak tuna ya. Lapar ya? Ini mau ditaruh di atas boleh. Nah, kemudian Mbak, ini untuk menjadi konten kreator seperti Mbak, ini prestasi apa aja sih yang sudah Mbak dapatkan? Menurutku sih kayak udah bisa diterima dengan banyak orang, setiap tahun yang follow tambah banyak, dan sekarang aku udah nerbitin ebook. Karena kan selama ini kalau konten aja tuh cepet-cepet ya, kayak masukin. Nah ini aku lagi bikin ebook itu untuk orang yang mau resep sehat yang bisa dibaca lebih detail gitu. Oh, memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan lebih murah juga, jadi semua orang bisa baca gitu. Tapi ya kata orang kalau misalnya mau hidup sehat itu harus kurangin makan nasi. Bener nggak sih Mbak Adel? Harus defisit kalori katanya. Jadi mungkin kalau makan nasi terlalu banyak gula kali ya. Apakah benar itu Mbak Adel? Menurut Mbak Adel gimana? Karena kan ini kan makanan sehat semua ya. Pendapat Mbak Adel gimana tuh? Kalau menurut aku in general sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kan misalnya kalau kita duduk di depan layar terus lama-lama, mungkin emang nasinya nggak perlu banyak-banyak, tapi karbo kan memang butuh. Jadi kita ikutin aja tuh yang isi piring punya Kemenkes. Cuman yang penting adalah yang kita belum lengkap kita lengkapi. Misalnya sayurnya kurang, tambahin. Protein nabatinya kurang, tambahin. Jadi aku lebih ke pendekatannya lebih kepada yang kurang apa gitu. Jadi ditambahin supaya nggak fokus ke nasi lagi atau nanti junk food lagi gitu. Lagi katanya orang Indonesia kan kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang. Iya, nggak kenyang. Terus jadinya ujung-ujungnya apalagi nasi Padang gitu ya.
Ini by the way udah Sudah jadi? Sudah jadi kan? Sudah bisa dinikmati Boleh ya? kita icip-icip kali ya, kayaknya Ocha udah lapar dari tadi Aduh, pagi sudah lapar. kerja langsung bangun langsung ke sini, nggak sempat Betul sarapan. sekali. Nah, tapi selain ada menu yang sekarang disiapkan, yang sudah disiapkan oleh Mbak Adel, ini kita akan melihat berbagai macam tayangan yang pastinya mungkin bisa menjadi bahan inspirasi Anda nih pemirsa. Nah ini dia ada beberapa bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat salad tuna saus wijen, yaitu ada biji wijen 2 sendok makan, bisa menggunakan minyak wijen juga 3 sendok makan, air perasan lemon setengah butir, kecap asin 1 sendok makan, ada bawang putih 1 siung, dan juga minyak hasil tirisan tuna 1 sendok makan. Kita pakai juga gula pasir 1 sendok teh, dan air 1 sendok makan. Nah, ini kalau dilihat dari bahan-bahannya pun sekali lagi sangat mudah didapatkan dan juga cara pengolahannya pun juga sangat cepat. Betul sekali, jadi buat kita yang buru-buru, gampang banget nih kalau lapar, taruh, makan langsung kerja. Atau bisa dijadikan bekal juga Bisa, ya. dosingnya dipisah aja. Iya, Oke. tepat sekali. Dan ini tadi kreasi dari Mbak Adelia nih. Aku boleh nyobain nggak sih? Boleh nyobain Boleh nggak? dong, cobain Boleh kali ya. Cobain ya. Karena yang lapar di sini ada nih, langsung kita rasanya Aduh, aku gimana nih nih? suka banget. Aku tuh ya kalau misalkan makan tuh kayaknya masih belum bisa kalau tanpa ada daging. Tanpa harus, daging. Harus ada daging segala macam. Misalnya aku cobain ya. Ada tunanya. Nah kalau misalnya di YouTube-nya Mbak Adel nih, sekalian Ocha lagi makan, sudah banyak ya menu-menu yang sudah dikreasikan. Apa aja sih kira-kira Mbak Adel? Macam-macam sih, Macam-macam ya? mulai dari Mostly ada apa tuh? yang tadi di layar ada kubis isi ayam, isi dada ayam direbus sama tomat. Terus juga ada versi lebih rendah gula dari kue-kue yang ada sekarang gitu, atau kayak tadi es pisang hijau tapi hijaunya tuh dari pandan sama suji asli, jadi nggak pakai perisai pewarna. Terus juga kue-kue yang tanpa terigu, jadi gluten free itu. Oke, baik. Nah, ini aku pengen tanya tuh kalau misalkan soal gula-gula seperti itu tuh bisa diganti pakai apa sih? Sebenarnya gula yang penting adalah secukupnya aja, karena kalaupun kita ganti gula putih sama madu tetap aja ada Sama ya di badan sebenarnya tetap nggak boleh berlebihan gitu. Kalau sedikit sih nggak masalah. Kayak misalnya ini mau diganti madu nggak masalah, 1 sendok teh kan nggak terlalu ngaruh ya. Cuman kalau misalnya kita makan kue, kuenya kita ganti madu tapi madunya 2 mangkok ya sama aja. Nah, Mbak Adel ini ada ini Seperti kreasinya. tiramisu ya? Iya. Iya, ini tiramisu apa ya, boleh? tapi gluten free. Oh, Jadi ini tepungnya gluten diganti free. tepung singkong. Tiramisu tapi gluten free ya. Ini Oke. martabak bukan? Iya, ini Oh, ini martabak. martabak. Terus sama gluten free juga, dan gulanya lebih sedikit, terus minyaknya juga nggak sebanjir yang biasanya. Iya, kalau martabak itu kan identik dengan butter, manis, itu ya, tepung, dan itu manis banget. Tapi yang ini manisnya tapi sehat ya. Terus coklatnya pakai yang dark. Oh, pakai dark coklat. Mbak, Oke. kalau misalkan itu kan diganti ya, ada misalkan ada yang dikurangin dari bahan-bahannya seperti itu. Nah, mempengaruhi rasa nggak sih? Rasa pasti mempengaruhi, cuman Masih enak nggak? Iya, sebisa mungkin gimana caranya disubstitusi dengan yang juga enak. Maksudnya memang agak berubah, tapi tetap enak. Jadi misalnya, tetap enak ya, misalnya gitu kayak rasanya. tadi gulanya dikurangi, tapi kita pakai coklat yang bagus. Jadi rasa coklatnya lebih Berarti ya. kualitas dari bahan-bahannya juga harus Jadi diperhatikan nggak bohong, ya. karena kita kualitas. Terus dikasih vanilla extract instead of gulanya ditambahin, karena kan Oh, ada iya. manisnya juga gitu. Oke, jadi mau apapun itu tetap aja ada berubah rasa, tetapi kembali lagi ke mindset pikiran kita mau pilih yang sekedar enak saja atau yang masih bisa kita konsumsi tapi kita mengutamakan kesehatan. Betul sekali. Gitu ya. Oke, baiklah, untuk itu pemirsa, kita pasti akan memberikan informasi yang akan menjadi bahan inspirasi Anda setiap harinya. Terima kasih Mbak Adel sudah hadir di studio kami. Ini sangat inspiratif sekali loh. Ya, untuk Tapi resep-resepnya seperti ini. Ini jangan dibawa pulang ya Mbak Adel, Buat kita ditinggalin di sini sarapan. aja buat kita sarapan ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, obrolan pagi akan segera kembali setelah yang satu ini.